Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kembali bersama kami channel Mekanik di sini, channel yang mengulas dan membahas tentang keluhan sepeda motor. Satu keluhan dari NMAX OLD, di mana ada keluhan motor ini mogok, teman-teman. Tidak bisa dilakukan, tidak bisa dinyalakan. Electric starter bisa, kita coba lakukan electric starter. Tapi tidak bisa. Untuk aki dan segi kelistrikan masih oke, tidak ada kendala. Tapi motor tidak bisa dinyalakan. Jadi kita lihat, kita simak cara penanganan, sumber masalah dari mana. Kita saksikan bareng, kita belajar bareng, tentunya untuk mengetahui hal-hal yang tentunya kita belum ketahui terkait motor NMAX OLD. Oke, teman-teman, kita lanjut untuk pengecekan satu persatu komponen yang tentunya kita curigai. Jadi sumber masalah di mana NMAX ini bisa mogok atau tidak bisa menyala. Yuk kita simak. Tentunya untuk yang dibongkar adalah bagian cover ini, tentunya kita bongkar, kita lihat karena dikhawatirkan memang ada bagian dari instalasi kelistrikan ataupun dari hal-hal yang tentunya berhubungan dengan sumber kehidupan di sini. Dilanjut teman-teman, untuk kondisi motor unit mogok kita selalu yang jadi dasar kita untuk memeriksa ya. Jadi bahan untuk kita menemukan satu masalah yaitu tiga faktor kinerja mesin. Satu, bahan bakar yang baik, kompresi yang baik, dan pengapian yang baik. Itu yang selalu jadi landasan kita menemukan satu masalah ketika unit motor mati total atau mogok total. Nah, di sini untuk poin-poin itu kita periksa satu persatu, memastikan supaya apa? Supaya kita dikasih clue atau kemudahan untuk menemukan kasus motor mogok ini. Untuk kompresi tentunya langsung kita bongkar. Kenapa langsung ke bagian kompresi? Karena tadi kita skip untuk pengapian, cek aman, normal. Untuk dari sebagian bagian dari bahan bakar juga normal ya. Jadi ini kita cek bagian kompresi, tentunya ada terkesan dan kompresinya kurang padat. Maka dari itu kita langsung bongkar saja bagian dari kompresi. Hal-hal terkait yang tentunya harus dilepas ketika membongkar bagian dari yang berkaitan atau yang ada hubungannya dengan kompresi, atau bisa dikatakan ini kita bongkar bagian ruang bakar atau bagian silinder, kita cek ya. Di sini kita harus membongkar dulu, melepas bagian tangki, cover tentunya, dan komponen-komponen pengikat atau pendukung lainnya yang tentunya terpasang yang terlewati saat kita melakukan pembongkaran bagian dari ruang bakar, silinder, dan piston. Oke, ini kita lakukan proses pembongkaran terlebih dahulu. Nanti kita lanjut ke proses pengecekan dari bagian ruang bakar dan tentunya juga bagian piston, ring piston, dan silinder, untuk mengetahui apakah memang benar masalah utamanya adalah dari bagian kompresi. Oke teman-teman, untuk cup head sudah kita buka, terus kita cek dan lihat untuk kondisi mesin. Teman, sebelum kita melepas bagian dari gigi camnya, tentunya kita topkan terlebih dahulu untuk TMA nya, dan tentunya kita cek juga bagian celah klep ya. Ini ya bagian atas komponennya, komponen PPA yang bawah bagian exhaust. Ini topnya teman-teman.
kita kendorkan dulu untuk cam chainnya, tentunya untuk menarik dengan menarik bagian dari spring tensioner supaya kita mudah untuk melepas gigi cam. Kita lihat dari bagian gigi cam aman ya, oke. Dekompresi juga stabil, masih bagus. Oke, kita tinggal melepas mur headnya dan melepas baut L yang ada di bagian. Oke teman-teman, kita lepas bagian headnya. Kita lihat dan periksa untuk ruang bakar, apakah memang ada terjadi penumpukan kerak ataukah memang ada sesuatu hal yang bisa mengakibatkan kompresi menjadi kurang atau loss. Melepas termosensor ya, termostat AC, teman-teman hati-hati karena di sana itu ada komponen o-ring. Jika miring ataupun jika pemasangan yang kurang presisi bisa menjadi lecet atau cacat bagian o-ringnya, jadi harap berhati-hati. Kita lepas teman-teman. Nah, sini teman-teman kita lihat ini ruang bakarnya. Ini terlihat sedikit basah ya. Ini dengan oli karena memang awal tadi disuntik atau tadi? Disuntik atau apa? Oh iya. Kita kasih perapat dengan menggunakan lubrikan atau oli, tapi memang belum bisa ya karena sepertinya ini sudah terlalu parah untuk adanya kompresi yang lossnya. Jadi kita tadi kasih oli ya supaya ada perapat ketika memang ada kompresi yang loss atau bocor. Oke, itu untuk bagian piston. Ini memang keraknya lumayan banyak teman-teman. Kita lepas bagian silinder untuk memastikan bagian pistonnya baik-baik saja atau memang ada masalah di bagian piston atau ring piston. Jadi kita harus melepas dan membuka untuk memastikan apakah dari komponen itu yang menjadikan motor ini jadi loss kompresi atau loss power.
Oke, nah teman-teman, ini ya, kita saksikan di sini. Ternyata ini baret teman-teman, bagian dari silindernya, sehingga tadi yang terjadi kompresi loss karena memang baret teman-teman, baretnya lumayan parah. Jadi tadi lihat di bagian head itu memang bersih, seperti yang belum pernah kehabisan oli. Sebelumnya memang belum pernah, dan ternyata baru kali ini kejadian olinya habis teman-teman ya. Ini sudah ditemukan masalah utamanya ada di bagian kompresi. Itu ternyata benar bahwa dinding silindernya baret. Kita lihat bagian piston. Nah, ini piston juga sangat parah. Otomatis ini kalau seperti ini adanya, jangankan kompresi teman-teman ya, untuk dia bergerak naik turun pun, akselerasi atau pergerakan pistonnya pun ini macet. Bentar lagi macet jika memang tidak ada penggantian. Oke teman-teman, ini pembuktian bahwa benar kompresilah yang jadi masalah atau sumber utama. Tadi setelah kita cek bagian komponen 2 yang tentunya jadi bahan ledakan, antara bahan bakar yang baik, antara pengapian yang baik itu sudah clear, tidak ada masalah. Tapi dicek bagian kompresi itu ada sedikit kecurigaan, dan diukur dengan menggunakan tester kompresi memang kurang dari spesifikasi. Jadi benar masalahnya ada di bagian kompresi. Kita coba diskusi dulu dengan pemilik kendaraan. Kita tanya riwayat, kita tanya 5W plus H nya seperti apa ya, kenapa bisa terjadi seperti ini. Apakah memang dia atau beliau lupa mengganti oli, ataukah memang ada hal atau kejadian lain. Oke, kita diskusi terlebih dahulu dan kita tanya terlebih dahulu, nanti dilanjut apakah ini tindak lanjut seperti apa. Tapi alangkah baiknya ini dan memang wajibnya ini harus diganti ya. Oke teman-teman, di sini ketika motor dalam riwayat kehabisan oli ya, teman-teman tentunya harus periksa komponen-komponen yang ada di bagian head ya, terutama bagian dari roller rocker arm. Sini teman-teman periksa apakah ada oleng ataupun baret, karena dikhawatirkan oli tidak naik ya. Itu satu. Ini bagian yang exhaust atau buang. Cek juga bagian dari jasing di sini untuk bagian klepnya. Periksa. Nah, ini aman teman-teman. Ini yang bagian in, tentu yang ada bagian komponen PPA nya teman-teman juga kita harus periksa. Oke, kita cek satu persatu. Oke, asnya juga kita periksa. Nah, di sini sedikit kena, tapi dalam konteks masih wajar, masih bisa dipakai. Ini kita periksa juga. Dari roller ini juga kita periksa, ini masih aman ternyata teman-teman, alhamdulillah. Terus untuk bagian cam tentunya kita periksa. Periksanya ada beberapa poin yang harus kita periksa. Pertama dari bagian dari tonjolan-tonjolannya atau liftnya itu silahkan diperiksa, takutnya memang baret. Terus bagian bearing juga teman-teman silahkan periksa ya, putarannya apakah memang ada kasar ataupun ada suara atau bunyi menggemuruh ya.
Itu bearing 1, ini bearing 2 di sini. Teman-teman juga silahkan diperiksa ya. Boleh menggunakan jari ya. Kita cek apakah kasar putarannya atau ada bunyi bergemuruh. Ini aman semua ya teman-teman. Alhamdulillah untuk bagian head tidak ada masalah. Karena untuk komponen NMAX yang paling kompleks ya di sini biasanya masalah di sini, dan sedikit lumayan agak menguras dompet jika memang harus mengganti bagian dari rocker arm yang ada komponen bagian PPA-nya ya. Kemudian teman-teman juga harap periksa bagian dari klep, seal klep juga periksa. Nah, di sini teman-teman silahkan cek bagian dari ininya. Nah, dikhawatirkan memang oli habis akibat adanya kebocoran oli yang disebabkan adanya komponen yang sudah baret. Kita cek. Oke, aman ini secara kasat mata. Tapi kita kalau posisinya kita bongkar seperti ini dan memang sudah ada riwayat habis, disarankan dan diwajibkan untuk mengganti bagian dari oil seal klepnya ya, itu wajib diganti karena apa? Karena riwayat motor ini adalah kehabisan oli, dikhawatirkan jadi bagian ini teman-teman. Nah, ini seal klepnya ada 4, dikhawatirkan komponen ini sudah tidak mampu ya untuk menahan debit oli yang masuk ke ruang bakar ya. Oli tentunya harus ada, cuman secukupnya dan sepasnya sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan untuk pelumasan ketika klep ini ada naik turun ya. Nah, dikhawatirkan ininya sudah ada masalah, jadi sangat disarankan dan sangat diwajibkan untuk dilakukan pergantian. Baik, semua komponen yang ada di bagian head ini masih oke ya, kecuali dari seal klep ini yang harus kita ganti. Ini masih bisa dipakai karena tidak ada kerusakan yang signifikan, tidak ada baret ataupun cacat di permukaan bagian bearing ataupun di bagian-bagian adjusting klep ya. Oke, ini aman. Jadi kita sampaikan ke pemilik kendaraan untuk bagian-bagian lainnya aman, kecuali bagian ini harus kita wajib ganti, dan lebih difokuskan untuk mengganti bagian silinder dan piston ringnya. Oke, jika teman-teman penasaran ya, apakah benar ini olinya habis, di sini teknisi kami sudah turunkan untuk olinya. Ini sisanya tinggal segini aja. Oke, tinggal yang terakhir, ini tetes terakhir. Jadi kita tidak mengada-ngada bahwa ini benar-benar olinya habis secara aktual, dan memang secara volume juga bisa teman-teman lihat ini benar-benar habis. Jangan seperti ini ya teman-teman. Oli itu sangat penting bagi manusia, sangat penting oli itu, apalagi motor ya. Oke. Baik, dilanjut. Ini setelah kita diskusi dengan pemilik kendaraan, dan ini juga sedikit edukatif terkait pentingnya melakukan ganti oli secara berkala dan tentunya perawatan secara rutin ya. Ini semua yang tadi kena itu diganti ya, terkait bearing ataupun boring ataupun silinder yang baret dan piston. Nah, itu juga ini kita ganti juga. Untuk bagian seal klepnya semua diganti, termasuk gasket juga kita ganti ya. Ini semua diganti. Ini sedang proses pembersihan bagian ruang bakar. Kita lakukan penyekiran untuk bagian dari seating klepnya supaya benar-benar rapat untuk kompresinya padat ya. Kembali ke top performanya seperti yang baru ya. Jadi nanti kita proses pemasangan, kita sertakan juga
tentunya untuk hasil video yang lebih detail, sehingga teman-teman untuk menonton videonya tidak terlalu bosan. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung di video kami atau di konten kami atau di channel kami. Tentunya kami doakan semoga teman-teman yang sudah like, subscribe, dan tentunya menyebarkan video kami untuk kebaikan, kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga panjang umur, sehat walafiat, dilancarkan segala urusan dan dilimpahkan rezekinya, amin ya rabbal alamin. Tentunya doa terbaik buat semuanya saja, dan kami juga sebagai konten kreator dan kepada kru teknisi kami selalu kami berdoa yang terbaik, semoga diperlancar dan dipermudah tentunya untuk para pejuang rupiah ataupun para pejuang keluarga ya. Oke, di sini kita untuk konten ini ya sebatas hiburan saja. Adapun yang berbau edukatif ya silakan teman-teman yang positifnya itu diambil. Tapi jika memang ini ada unsurnya kurang baik ataupun kurang pas di hati teman-teman atau di edukatif teman-teman, ya tinggal di skip saja, abaikan saja, ambil positifnya saja. Kita juga bukan berarti sebagai guru ataupun pengajar, tapi di sini kami hanya sebatas berbagi pengalaman saja, berbagi keseruan di hari dimana kita setiap hari bekerja sebagai teknisi, sebagai mekanik ya. Kita selalu berdoa supaya diberi kemudahan dan kelancaran, tidak ada halangan suatu apa ketika menangani satu perkara ataupun satu unit motor yang sedang kami periksa, tangani dan perbaiki. Tentunya untuk hasil kualitas yang baik, tentunya juga untuk customer yang happy ending keluar dari bengkel, tidak terlalu sedih ketika memang banyak sekali part yang diganti, tapi karena memang itu sudah kontraknya dan tentunya ya harus terima karena memang partnya yang sudah rusak. Oke teman-teman, kita lanjut ke proses pemasangan. Ini kondisi part yang baru. Oke, ini kita langsung proses. Ini kita lepas dulu untuk bagian tensioner ya, karena tensioner tidak ada masalah, jadi kita pakai yang lama dong tentunya. Oke teman-teman, ini satu lagi di sini jangan sampai lupa, ini adalah baut tap pembuangan dari cairan pendingin atau radiator. Tentunya untuk bagian dari tensioner sudah terpasang di komponen silinder yang baru. Oke, kita pasang. Jangan lupa menggunakan jangan sampai terlupa ya, ada ring tembaga itu untuk supaya lebih presisi sehingga tidak ada kebocoran. Jadi ring tembaganya jangan sampai lupa. Oke, untuk piston ini sudah terpasang di bagian connecting rod. Kita tinggal proses pemasangan bagian silinder. Jangan lupa teman-teman ya, dikasih pelumasan terlebih dahulu dengan oli yang baru, tentunya jangan sampai oli bekas. Oke, tangannya juga harus benar-benar clear, bersih dari debu dan pasir tentunya. Oke, packing sudah terpasang. Oke, kita pasang untuk silinder ya. Untuk pemasangan ring piston teman-teman pasti sudah pada paham untuk celah dan tentunya untuk ring tenaga, ring oli juga jangan sampai sejajar untuk celah ring pistonnya, supaya tidak ada kondisi dimana nanti motor ngebul ataupun tenaga berkurang akibat dari celah ring piston yang sejajar atau bersamaan. Oke, itu basic teman-teman, tidak kita jelaskan, semuanya sudah pada paham untuk rekan teknisi ya. Oke.
Rantai camnya jangan sampai lupa, nanti kejepit teman-teman kalau tidak terpasang. Lepaskan, oke. Nah ini sudah terpasang. Komponen piston ada di TMA ya, titik mati atas. Lepaskan, oke. Oke, tensioner guide-nya teman-teman dipasang kembali. Untuk pin dowel juga teman-teman pasang, jangan sampai lupa untuk kestabilan atau kelurusan simetris dari headnya nanti dengan posisi bagian dari silinder ya. Gasketnya juga teman-teman jangan lupa dipasang, dan kami informasikan untuk gasket yang ori bawaan dari Yamaha, dan juga untuk bagian bloknya yang belum ada tattoo atau belum ada ngulet atau bengkok, tidak disarankan menggunakan lem ya. Jadi langsung pasang saja seperti ini, tidak dianjurkan untuk menggunakan lem. Boleh dilakukan pengeleman ketika memang sangat dibutuhkan atau kondisi yang situasionalismenya sangat dibutuhkan untuk pemasangan lem gasket atau lem perpak. Lanjut tahap selanjutnya pemasangan dari head teman-teman ya, komponen head. Oke, terpasang kembali, dipaskan untuk ke baut pengikatnya teman-teman. Ini untuk bagian dari rantai camnya dipaskan juga, karena ini rantai cam. Terpasang teman-teman, kita pasang untuk murnya teman-teman. Untuk pemasangan bau atau mur ini teman-teman silahkan menggunakan tangan terlebih dahulu, basic seperti biasa, baru di pengencangan setelah putaran 4 putaran menggunakan tangan, silahkan menggunakan kunci. Dan di sini dihimbau dan disarankan untuk pengencangan bagian dari mur yang ini, yang bagian head ini teman-teman silahkan menggunakan ukuran ya, dengan kunci torsi supaya pengencangannya lebih merata dan presisi, sehingga untuk kebocoran bagian dari kompresi ataupun oli bisa dihindari. Oke teman-teman, nanti untuk poin-poinnya atau berapa torsi pengencangan di baut-baut ini nanti saya kolom deskripsi saya sertakan ya. Untuk di sini saya skip saja untuk pengencangan. Oke, karena memang durasi yang tidak memungkinkan ya. Jadi pengencangan nanti untuk pas finishing tentunya menggunakan kunci torsi supaya pengencangan lebih merata dan presisi. Oke, jangan lupa juga untuk baut yang ada di pinggir sebelah sana bagian dekat gigi cam ada baut L 2 atas bawah. Pengencangan juga silahkan dikencangkan secara presisi. Tentunya untuk di sebelah kanan kenapa dipasang baut tambahan seperti itu, karena memang berdekatan langsung dengan rantai penyambung antara cam dengan crank as.
ya. Jadi otomatis untuk daya getar ataupun daya akselerasi hentakan lebih besar di sebelah kiri ya kalau dari sana. Kalau dari sebelah sini itu dari kanan. Silahkan dikencangkan. Oke, tahap selanjutnya pemasangan gigi cam ya. Ini yang teman-teman harus perhatikan. Oke, ini untuk mempermudah teman-teman, ini kan harus tetap ada di garis titik TMA, titik mati atas ya. Ini awal kita pembukaan di titik ya, dikasih ini, nanti kita luruskan ini. Oke, kita luruskan pinjam kunci sana, saya tiksa kunci 17 mulai. Titiknya kita paskan kembali sesuai dari awal, ini paskan kembali ya. Nah ini diluruskan, tunjukkan titik TMA. Nah ini, nah jadi biar tidak bingung, mending di titik seperti ini teman-teman. Jadi untuk mempermudah, tinggal kencangkan saja. Untuk dekompresi juga teman-teman hati-hati, untuk memasang jangan sampai kejepit. Nanti jadi keras ya, harus seperti itu, aktif seperti itu. Ini sip, mantap. Oke, tahapan ini teman-teman harap diperhatikan. Di situ kondisinya memang ada ori. Jadi untuk memasang disarankan secara lurus ya, untuk tidak merusak o-ring bagian dari termosensor ya, termosensor ECI. Banyak kejadian di mana motor setelah overhaul turun mesin, ada kejadian di mana motor bocor bagian dari cairan pendinginnya. Nah, masalahnya di sini biasanya pemasangan yang kurang simetris pas pemasangan. Jadi bagian o-ring karet yang ada di dalam ini itu tergores dengan adanya benturan dengan dinding head ya. Itu kami himbau dan kami ingatkan di sini, kami tekankan untuk supaya teman-teman tidak kerja dua kali ya, karena sangat kecewa dan sangat sedih ketika kita sudah melakukan overhaul, motor sudah beres, setelah kita test ride ada kejadian kebocoran di bagian cairan pendingin. Kencangkan secara presisi teman-teman ya, karena harus benar-benar pas. Oke. Tahapan selanjutnya setelah semua terpasang, jangan lupa untuk cek lagi adjusting atau setelan klep atau setelan celah klep dengan filler gig untuk memastikan kembali ke standar pabrikannya. Untuk yang in dan X nya nanti saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman ya, nanti supaya teman-teman mau melakukan penyetelan sesuai dengan anjuran ataupun standar dari pabrikannya ya. Tapi tetap juga jika memang di lapangan kondisi motornya sudah agak lain ya, tetap situasionalisme saja teman-teman. Jadi tidak bisa terpaku ke acuan yang ada di buku panduan teman-teman. Di lapangan itu seperti itu, aktualnya seperti itu. Kadang kita mau kejar di angka spek bawaannya, customer juga mintanya speknya dibedakan. Tentunya juga kadang diantara kita udah mau kejar di angka spek pabrikan, tapi tetap kondisi part dan kondisi unit motor tidak mau disamaratakan seperti itu. Jadi tetap kembali ke teknisi di lapangan, teman-teman semuanya yang menangani atau yang pegang motor tidak terpaku di kondisi dimana harus sesuai dengan buku panduan atau buku servis ya. Kembali lagi ke teman-teman. Oke teman-teman, sudah ya pengecekan bagian celah klep, sudah tinggal finishing pemasangan kop head cylinder. Ini hati-hati juga supaya tidak merusak bagian gasket, karena gasket yang ini terbuat dari bahan karet elastis sehingga rentan sekali kejepit ya. Jadi teman-teman saya himbau dan saya sarankan
harap berhati-hati saja ya untuk pemasangan bagian kop ini. Oke ya, ini tidak diganti karena masih oke juga. Kita pasang yang lama terlebih dahulu. Oke, tinggal finishing teman-teman. Nanti kita tinggal ganti oli, pemasangan dari juga ini apa, air radiator, ini juga pemasangan tangki ya. Nanti kita langsung ke bagian pengecekan apakah motor ini sudah bisa menyala kembali ya. Untuk kompresi tentunya kita cek juga dan pastikan motor ini menyala ya. Yuk, nanti kita lanjut ke proses pengecekan ataupun bagian kontrol di bagian kehidupannya. Oke teman-teman, lanjut ya. Ini di finishing terakhir, kita langsung ke pengecekan motor ini menyala dan tidaknya setelah kita melakukan beberapa part yang tentunya diganti ya dengan yang baru. Berhubung dengan part lama itu kita sudah teman-teman saksikan di awal, baretnya sangat parah, kompresi hilang, tentunya juga motor tidak bisa nyala. Pemasangan tangki, tentunya juga untuk konektor-konektor yang terkait di bagian fuel pump tentunya sudah kita pasang. Kita tinggal memasang kutub-kutub aki, langsung kita cek starting unit motor. Yuk. Oke, kita pasang terlebih dahulu untuk kutub-kutub akinya ya, positif negatifnya teman-teman. Oke teman-teman, sudah terpasang dan tentunya kita persiapkan untuk cek dan menyalakan unit tentunya. Oke teman-teman, kita kontak on. Coba kita 3 kali kontak on. Nah itu seperti itu. Ini untuk komponen atau lubang radiator belum kita tutup terlebih dahulu. Kita cek dan kita lihat apakah memang ada semburan di awal starting. Ya oke. Ini motor sudah menyala teman-teman. Untuk kestabilan dari cairan pendingin juga oke teman-teman, tidak ada semburan, bahwasanya tidak ada kebocoran. Aman ya, tidak ada hal-hal lain. Ini motor sudah nyala, masalah sudah teratasi, part yang sudah diganti. Oke teman-teman, seperti itu langkah-langkah ataupun keseruan kami kali ini di video cara atau menangani NMAX yang mogok ya, akibat dari kompresi yang loss. Tentunya dengan tahapan-tahapan seperti itu, teman-teman yang tentunya sebagai teknisi pasti lebih tahu dan lebih paham ketika mengalami kondisi seperti ini. Maka dari itu kami hanya sebatas saling berbagi pengalaman saja, berbagi momen saja, bahwasanya keseharian kami di bengkel seperti itu. Untuk penanganan mungkin seperti itu, tidak jauh beda dengan teman-teman. Tidak harus seperti ini, dinamis untuk cara pemasangan atau cara bongkar pasang. Itu balik lagi ke teman-teman sebagai teknisi, tentunya sebagai para suhu yang sudah pasti lebih jago, lebih cekatan untuk menangani atau bagian cara turun mesin. Semoga bermanfaat, semoga berfaedah. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, panjang umur, dilancarkan rezekinya, amin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kami yang selanjutnya.